Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya topik yang, lumayan menantang nih. Kita mau coba bedah cara berpikir seorang pemimpin. Tapi uniknya, kita lihat dari kacamata Scott Adams di bukunya Loser Thing. Sumber kita spesifik ya, bab 7 aja. Berpikir seperti seorang pemimpin. Betul, dan ini penting, kita fokus di bab itu saja. Oke, misi kita hari ini gimana? Kita mau coba gali nih. Apa sih inti pemikiran yang menurut Adams itu efektif buat pemimpin? Dan gimana bedainnya sama yang dia sebut jebakan loser thing? Kita lihat gimana pemimpin, kata Adams ya, mainin konsep kebenaran, pakai kata-kata, sampai nentuin arah. Siap ya buat mengasah cara pandang Anda soal kepemimpinan? Siap dong, dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh ya. Tujuannya lebih ke praktis. Gimana Anda nanti bisa mulai ngenalin pola pikir ini? Mana yang bagus, mana yang malah bikin mandek. Di berita, di omongan orang, atau mungkin di diri sendiri juga. Ya semacam kalibrasi radar berpikir kritis gitulah. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ya. Konsep pertama yang disajiin Adams ini, langsung bikin mikir nih. Dia ngomongin soal gimana pemimpin itu berhubungan sama kebenaran. Ternyata nggak sesimpel itu ya. Iya betul, agak gimana ya, provokatif mungkin. Adams kenalin ide namanya filter kebenaran terarah. Directional Truth Filter. Intinya gini, dia bilang pemimpin yang efektif itu seringnya nggak terlalu kaku sama akurasi mutlak, tapi lebih fokus ke arah dari suatu pernyataan. Tunggu. Arah kebenaran lebih penting dari akurasi. Kok kedengarannya agak licin ya? Bisa kasih contoh nggak biar kebayang? Bisa. Adams kasih contoh yang gampang dicerna kok. Bayangin Anda sewa pelatih pribadi, PT gitu. Dia janji, oke, lemak tubuh dari 35%, saya bikin jadi 15%. Ambisius kan? Nah setelah program selesai, ternyata Anda capainya 20%. Kan meleset tuh dari janji 15%, nggak akurat secara angka. Iya, nggak tepat janjinya. Tapi coba lihat arahnya. Pelatih itu bener nggak bawa Anda ke kondisi yang jauh lebih baik, jauh lebih sehat. Hasilnya bermanfaat banget kan, walaupun prediksinya nggak 100% presisi. Nah, itu maksudnya arah kebenaran. Nah, oke. Jadi ada dua sisi nih kebenaran itu. Ada presisi angkanya, ada vektor perbaikannya. Masuk akal. Dan ngejar presisi data doang. Kecuali ya jelas kalau bidangnya kayak teknik sipil bangun jembatan. Atau dosis obat, wah itu akurasi harga mati. Nggak bisa nawar. Tapi kan kita ini secara naluri kayaknya anti banget ya sama yang nggak akurat, apalagi bohong gitu. Rasanya pengennya jujur, fakta apa adanya aja. Itu wajar banget, wajar. Itu kan berakan dari kebutuhan kita buat percaya sama orang lain di kelompok. Kalau nggak ada trust, ya gimana mau kerja sama? Cuma nih, Adams ngeliatnya beda. Dia kan di buku lain, Win Bigley, bilang manusia itu seringnya nggak rasional murni. Kita itu sering didorong emosi dulu, naluri, bias-bias, gitu baru deh otak kita nyari-nyari alasan buat membenarkan. Wah, jadi pemimpin efektif itu kayak memanfaatkan sisi irasional kita ini dong. Mungkin lebih pasnya memahami dan menavigasi kali ya. Mereka sadar kalau cuma ngasih data fakta doang itu sering nggak cukup buat ngerakin orang. Nggak cukup buat ubah opini, buat menangin dukungan. Makanya mereka pakai persuasi. Nah, persuasi ini mungkin nggak selalu 100% akurat detailnya, tapi tujuannya ngarahin orang ke arah yang dianggap bener atau strategis. Ini bukan nipu ya, tapi soal paham psikologi persuasi. Wah, ini bener-bener bikin kita ngaca ya. Khususnya Anda nih yang lagi dengerin. Pas lihat klaim tokoh publik, politisi, atau bos di kantor deh, sering nggak sih kita kejebak ngecek detail kecil-kecil sampai lupa nanya, oke lah detailnya ABC, tapi ini semua ngarahnya kemana sih? Konstruktif nggak arahnya? Adams ingetin loh, obsesi ke akurasi mikro, ini bisa jadi penjara mental. Bikin kita nggak lihat gambaran besarnya. Nah, ini nyambung banget sama alat komunikasi lain yang disorot Adams. Apa tuh? Hiperbola. Hiperbola. Melebih-lebihkan ya. Wah, ini sih sering banget kita lihat. Di politik, iklan, di mana-mana kayaknya. Sering banget Adams jelasin, buat persuasi itu ya wajar aja pemimpin agak lebay dikit. Ngegedein poin kuat, ngecilin yang lemah. Tantangannya buat kita nih, buat Anda, ya harus bisa milah. Kapan ini cuma hiperbola buat penekanan retoris, kapan ini beneran klaim fakta literal. Adams ada contohnya kan soal ini. Yang rame itu ya soal debat senjata di US. Betul. Contohnya lumayan, panas ini. Cuitan politisi Eric Swalwell di Twitter. Konteksnya lagi debat soal larangan senapan serbu gitu. Nah, Swalwell bilang, intinya pemerintah pasti bisa kok negain hukum itu. Kenapa? Ya karena pemerintah punya kekuatan militer jauh lebih besar.
Sampai dia nyebut bahkan punya senjata nuklir. Waduh, nuklir disebut buat urusan domestik, ekstrim banget kedengarannya. Iya emang. Tapi Adams ngebacanya beda. Dia nggak lihat itu sebagai ancaman beneran kayak pemerintah mau ngebom warganya, bukan gitu. Dia lihat nuklir itu ya hiperbola, jelas banget katanya. Itu cuma cara Swalwell bilang, secara super ekstrim, kalau ngelawan pemerintah federal pakai senjata, itu ya sia-sia aja, kalah jauh kekuatannya. Pesannya itu soal supremasi kekuatan negara dalam negakin hukum, gitu intinya. Oke, terus loser thing-nya di mana menurut Adams dalam ngerespon hiperbola ini? Nah, Adams lihat ada dua respons yang dia cap loser thing. Pertama, kelompok yang langsung panik, anggap cuitan itu bukti pemerintah jahat, mau pakai kekerasan ekstrim ke warga, kata Adams, ini gagal paham. Gini loh, inti penegakan hukum oleh negara manapun kan emang selalu ada potensi paksaan, kan? Dari denda, penjara, sampai ya tindakan aparat. Debatnya mestinya soal kebijakannya. Perlu nggak sih larangan senjata itu? Bukan malah fokus ke fakta kalau negara punya kekuatan. Jadi nganggap hiperbola politik secara harfiah terus dijadiin fokus debat, nah itu loser thing pertama. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua, dari lawan politiknya Swalwell, mereka malah sengaja melintir hiperbola tadi. Pura-pura nganggap itu ancaman beneran buat nyerang Swalwell. Taktik, karena kau, nih lihat, orang ini bahaya banget. Ini juga loser thing, kata Adams. Kenapa? Ya karena ini debat kusir jadinya. Nyerang lawan dengan cara pura-pura sebego interpretasi terburuk dari omongan lawan, itu nggak ngebawa kemana-mana, nggak ada solusi, nggak ada pemahaman baru, cuma taktik jatuhin aja. Jadi intinya kita kudu tetap tenang ya, tetap analitis pas dengar bahasa yang bombastis gitu. Nggak gampang kepancing emosi, mau karena takut atau karena pengen nyerang balik. Persis, di ruang publik yang penuh retorika gini, kemampuan bedain mana gaya bahasa lebay buat penekanan, mana klaim fakta beneran, itu penting banget, vital. Kalau nggak punya skill ini, wah, gampang banget kita dimanipulasi atau keseret debat nggak penting. Ini skill kritis banget di zaman sekarang. Ngomong-ngomong soal mikir strategis, ada satu lagi nih, konsep kunci dari bab 7 ini yang menurut saya keren banget. Beda antara sistem sama tujuan. Ini menarik banget. Iya, ini salah satu ide Adams yang cukup terkenal ya. Dia bikin perbedaan yang jelas banget. Tujuan atau goals itu hasil spesifik yang mau Anda capai di masa depan. Contoh gampangnya, Thomas Edison. Tujuannya jelas, menemukan bola lampu pijar yang praktis yang bisa dijual. Itu tujuan. Oke, tujuan itu target akhir. Terus sistem, apa bedanya? Nah, sistem atau sistem, kata Adams, itu bukan target akhir, tapi proses atau metode yang Anda jalanin terus-menerus, yang dirancang buat ningkatin peluang sukses secara umum. Balik ke Edison lagi ya, sistemnya dia itu apa? Ya proses eksperimennya yang gila-gilaan itu. Nyoba ribuan bahan buat filamen, nyatet hasilnya, belajar dari gagal, coba lagi. Sistem inilah prosesnya itu yang akhirnya nemuin filamen karbon. Jalur kemenangan yang mungkin dia nggak bisa prediksi detailnya di awal. Jadi, sistem itu lebih kayak cara mainnya ya, bukan skor akhir yang dikejar. Bisa dibilang gitu. Adams malah pakai dirinya sendiri jadi contoh. Dia nggak pasang tujuan kaku kayak, saya harus jadi kartunis nomor 1. Nggak gitu. Dia fokus ke sistem, nambah terus skill baru. Gambar, nulis, humor, bisnis, persuasi. Tes terus ide-ide di depan publik. Lewat blog, buku, medsos. Terus lihat mana yang nyantol. Sistem ini yang bikin dia pelan-pelan berubah dari kartunis jadi komentator, pakar persuasi. Tujuan yang nggak pernah dia rencanain secara spesifik. Terus loser think-nya di mana nih kalau soal sistem versus tujuan? Jebakan loser thing-nya, kata Adams, itu pas orang apalagi di debat kebijakan publik ya, terlalu fokus bandingin rencana atau tujuan spesifik. Misalnya, debat panjang lebar bandingin detail rencana kesehatan A lawan rencana kesehatan B. Seolah-olah salah satu pasti sempurna, yang lain pasti gagal total. Padahal mestinya gimana kata Adams? Pendekatan yang lebih cerdas. Pendekatan yang lebih cerdas, kata Adams, ia fokus ke sistem yang memungkinkan kita nemuin solusi terbaik. Contoh tadi, soal layanan kesehatan. Daripada langsung pasang satu rencana nasional gede, itu tujuan, mending pakai pendekatan sistem. Uji coba dulu beberapa model atau rencana beda dalam skala kecil. Di satu kota kek, satu provinsi kek, terus pantau hasilnya secara objektif. Mana yang paling efektif, paling efisien, berkelanjutan,
Nah, proses uji coba skala kecil, kumpulin data, adaptasi berdasarkan bukti, itu sistem yang bagus. Sistem ini kasih banyak peluang menang dan minimalisir risiko kalah telak. Ini jadi ingat kutipan Adams yang lumayan nyelekit di bagian ini. Tujuan itu buat para loser thinker. Sistem itu buat para pemenang. Waduh, ini kan kayak nabrak banget sama yang biasa kita dengar ya. Kita kan sering diajarin bikin tujuan SMART itu. Iya, tentu tujuannya ada gunanya, nggak dibuang gitu aja. Tapi argumen Adams itu, kalau fokusnya cuma ke tujuan akhir, kita bisa jadi kaku, gampang down kalau gagal. Terus bisa kelewatan peluang lain yang muncul di tengah jalan. Sebaliknya, kalau kita fokus bangun sistem yang bagus, misalnya sistem belajar terus, sistem bangun networking, sistem eksperimen dan adaptasi, kita jadi lebih kuat, fleksibel. Probabilitas sukses jangka panjangnya naik, bahkan bisa sukses di bidang yang nggak kita rencanain. Pertanyaan lagi nih, buat Anda yang dengerin. Coba direnungkan, dalam hidup Anda, kerjaan atau proyek pribadi, lebih sering mana? Terpaku sama tujuan akhir yang kaku, atau udah sadar, bangun dan jalanin sistem yang dukung Anda buat tumbuh dan adaptasi? Pertanyaan bagus itu, penting buat direnungkan. Baiklah, kayaknya kita udah kupas tuntas nih ya. 3 pilar utama dari bab 7 Loser Think soal cara pikir pemimpin versi Scott Adams. Pertama, soal paham kebenaran terarah selain akurasi. Kedua, pentingnya bedain hiperbola sama klaim literal. Ketiga, fokus strategis ke sistem bukan cuma tujuan. Betul. Dan paham 3 ini tuh gunanya bukan cuma buat nilai pemimpin di luar sana loh, tapi lebih ke alat bantu mikir buat kita semua. Biar kita bisa lebih jernih lihat argumen, ngenalin potensi jebakan loser think di orang lain atau di diri sendiri, dan akhirnya bikin keputusan lebih baik. Ini penting banget sih kalau Anda benar-benar mau jadi orang yang terinformasi secara mendalam, bukan cuma nerima informasi gitu aja. Setuju banget. Dan sebagai penutup pembahasan mendalam kita kali ini, seperti biasa ya, kita mau kasih satu pemikiran lanjutan buat Anda bawa pulang. Buat direnungin lagi. Pemikiran ini coba nyambungin benang merah dari obrolan kita hari ini. Gini, kalau kita terima pandangan Adams bahwa pemimpin itu sering pakai kebenaran terarah dan hiperbola sebagai alat persuasi yang menurut dia sah, pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa ngembangin semacam filter internal yang efektif? Filter yang bisa bantu Anda ngenalin dan mungkin menghargai persuasi yang niatnya baik, ngarah ke tujuan positif walaupun nggak 100% akurat detailnya. Tapi di saat yang sama, filter ini juga bikin Anda tetap waspada dan bisa nolak manipulasi murni yang menyesatkan. Gimana caranya menyeimbangkan antara sinis total, semua bohong, sama patuh buta, ya udah percaya aja arahnya. Biar bisa dapat pemahaman yang lebih dewasa gitu, lebih bernuansa. Wah, ini pertanyaan nggak ada jawaban gampangnya sih, tapi proses mikirinnya aja itu udah latihan kritis yang bagus banget. Dengan pertanyaan itu, kita cukupkan dulu ya pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan berpikir bareng kita. Sampai jumpa lagi.